Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Dipersembahkan oleh kewenangan kejaksaan, dalam hal ini adalah jaksa penuntut umum, untuk melakukan upaya hukum luar biasa berupa PK. Sejak tanggal 14 April 2023 sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan nomor 20 tahun 2023. Sehingga kita tidak mempunyai kewenangan lagi untuk melakukan PK dalam perkara tindak pidana. Ya, tidak punya kewenangan. Tetapi yang mempunyai kewenangan tetap adalah terpidana dan atau ahli warisnya. Kita tinggal tunggu nanti setelah dilakukan eksekusi, setelah statusnya keempat terdakwa ini menjadi narapidana, maka yang bersangkutan juga diberikan kewenangan, kesempatan untuk mengajukan PK yang diatur secara hukum atau konstitusi. Kejaksaan tidak punya lagi wewenang untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung, tapi terpidana masih punya kewenangan itu. Berarti Bang Jamin Ginting, Sambo, Putri, Ricky, Kuat masih bisa dikurangi lagi hukumannya? Ya masih, pasti masih. Sekali pertandingan lagi? Sekali pertandingan lagi. Jadi begini nih, ceritanya dulu di pasal 263 KUHP itu sudah ditegaskan yang boleh mengajukan itu adalah terpidana atau ahli warisnya. Ya. Tapi kan banyak perjalanan praktek-praktek akhirnya jaksa pernah melakukan itu. Jadi jurisprudensi diikuti lagi, diterima. Dan sekarang kembali lagi ke putusan MK tadi nomor 20 tadi. Nah, representasi korban di mana ini pertanyaannya? Betul. Kalau korban tidak menerima, tadi Pak Susno bilang rasa keadilan, siapa representasinya? Itu direpresentasikan oleh jaksa. Dan itu tertutup sudah? Nah, tertutup karena jaksa lagi nggak punya kewenangan lagi. Yang berhak mengajukan PK biar pemirsa tahu hanya terdakwa. Jadi ada dua. Pertama PK namanya. Ya. PK itu hanya boleh terpidana atau ahli warisnya. Yang kedua adalah yang namanya kasasi demi hukum. Ya. Kasasi demi hukum itu jaksa agung yang mengajukan, tapi juga nggak boleh lebih berat daripada hukuman sebelumnya. Artinya kalau Sambo PK, ada kemungkinan turun lagi seumur hidup. Ada kemungkinan ada turun lagi menjadi 20 tahun. Bisa jadi angka. Jadi bisa 20 tahun. Atau gitu. Kalau Sambo sabar berlaku undang-undang KUHP pidana yang baru, di situ disebutkan hukuman seumur hidup kalau berkelakuan baik, kalau menanam bayam di lapas selama 15 tahun. Setelah 15 tahun. Dan hukumannya seumur hidup bisa jadi berkurang. Kalau baik-baik sama kepala lapas. Dan ada kepres. Ada kepres, Bang. Ada kepres. Dari kepres itulah baru nanti ada rekomendasi untuk bisa dengar cukup menanam bayam di lapas. Itu jadi bukti kelakuan baik. Enggak lah, masa menanam bayam lah. Ngapain lagi? Masa berdisko di sana? Iya. Harus ada kepres dan pertimbangan dari Mahkamah Agung supaya bisa mendapatkan peralihan, namanya peralihan dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman waktu tertentu. Nah, kalau sudah hukuman waktu tertentu, maka berlakulah terkait dengan PB, gerasi dan lain-lain ya. Tentu sebelum kita bahas gerasi, PB dan sebagainya, jadi maksud Bang Jamin adalah sekarang apapun yang dilakukan oleh terdakwa ini pasti akan menguntungkan mereka. Baik itu melakukan PK atau menunggu KUHP yang baru berlaku. Tadi sudah dikatakan hukumannya dengan PK ataupun jaksa kalau mau mengajukan ini itu tidak boleh lebih berat daripada hukuman sebelumnya. Jadi tinggal sama atau berkurang? Berkurang. Tidak boleh melampaui seumur hidup. Tidak boleh. Tapi berkurang boleh. Berkurang. Tapi ada juga hukuman itu perintah KUHP. Ya, itu perintah. Tapi ada juga hukuman dulu pernah sekali yang hukumannya lebih berat daripada hukuman di kasasi. Ya, itu pernah terjadi seperti itu. Tapi jarang hakim memutuskan itu. Pada umumnya lebih kecil dibandingkan dengan hukuman sebelumnya. Nah, kalau sudah mendengar ini, Pak Erma, berarti Ricky sudah pasti akan mengajukan PK? Oh iya. Insya Allah, Pak. Selama ini pembicaraan sebelum putusan ini keluar, kan kita udah berhitung nih. Kemungkinan bebas, apakah ya mudah, syukur ya kita selesai. Tapi kalau masih dihukum, karena bagaimanapun saudara Ricky ini masih ada membayangkan dia bapaknya polsek, Pak.
Dia berharap juga masih kalau hukum masih bisa yang ringan, terlepas kalau tidak bisa bebas. Harapannya tentu bebas karena dia tidak ada mensreah. Dia masih berharap menjadi polisi, Pak. Jadi itu Pak, jadi maka tetap akan berjuang untuk PK. Baik, Prof Gayus, pertanyaannya begini juga. Kalau seandainya nanti sudah berlaku KUHP yang baru, kan Verdi Sambo itu divonisnya sebelum KUHP baru berlaku. Jadi kalau nanti KUHP baru berlaku, bagaimana aturannya? Inilah kedudukan hukum itu pasti dipikirkan, diusulkan oleh orang arif. Ini peran ini, dia berlaku surut atau dia terbawa pada persoalan berlakunya undang-undang, itu juga tidak terjawab. Bisa jadi juga dibolehkan. Bahkan putusan MK itu berkali-kali dilanggar oleh Mahkamah Agung demi keadilan, demi kemanusiaan juga. Joko Chandra melawan putusan, tidak mau dihukum, dia lari ke luar negeri dengan alasan Mahkamah Agung telah salah tidak mentaati putusan MK. Itu katanya. Ya kan sudah ada putusan MK waktu itu. Jaksa mengajukan kasasi, diputus maka dihukum. Lari dia, meninggalkan dia seperti pahlawan. Wah, saya nggak mau dihukum secara salah. Apa maknanya? Tadi itu menafsirkan undang-undang. Kalau MK itu menyatakan tidak berlakunya sebuah undang-undang, bunyinya tidak berlaku, tidak mengikat publik atas pasal ini. Kan dia bukan legislator. Baik. Mahkamah melihat itu, putus. Nah ini tadi, harus dengan arif kita membaca undang-undang dan aplikasinya. Itu buktinya. Nah nanti ini kalau jaksa mengajukan PK, jaksa agungnya mempunyai sifat yang struggle, dia berani diajukan. Belum tentu Mahkamah Agung tidak periksa. Baik, Sekarang sudah bergabung, pemirsa, ada ayahanda dari almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, Bapak Samuel Huta Barat. Selamat malam, Pak Samuel. Selamat malam, Pak. Selamat malam Sylvia. Selamat malam Bang Hotman. Baik, Pak Samuel pasti sudah mendengar juga ya perbincangan kami dari tadi di sini. Kalau tadi dikatakan sebetulnya perjuangan dari pihak Yosua ini sudah berakhir karena putusan kasasi MA. Tanggapan dari Pak Samuel bagaimana, Pak? Ya, tanggapan saya soal keputusan MK, baru tadi siang saya mendapatkan penjelasan ataupun konferensi pers yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Bahwa di bulan, kalau nggak salah di bulan 4 yang lalu ada keputusan MK bahwa yang berhak mengajukan PK itu adalah terdakwa. Sedangkan kejaksaan ataupun sebagai utusan kita di pengadilan itu, jaksa tidak ada lagi haknya untuk mengajukan PK. Jadi dalam hal ini kami selaku rakyat kecil, apalagi kami selaku orang yang korban, kami merasa bingung kemana lagi kami mengadukan mencari keadilan di dalam hal ini. Bingung ya, harus mencari keadilan di mana lagi. Pak Samuel, kami ingat ketika Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu memvonis mati Verdi Sambo, reaksi Anda, keluarga Ibu Rosti itu menangis, berterima kasih kepada Hakim saat itu. Yang ingin kami tahu, reaksi Ibu Rosti ketika MA ternyata membatalkan hukuman mati menjadi penjara seumur hidup, bagaimana Pak? Ya, kami tidak langsung mendengar secara langsung ya dari MK di waktu persidangan MK kemarin. Kami mendengar keputusan itu adalah ada seorang awak media yang menelepon kami tepatnya 6:30 sore atau maghrib, menelepon saya bahwa awak media tadi itu awak media Metro TV yang kontributor Jambi menelepon saya itu Mas Heru, minta tanggapan soal keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah memutuskan terhadap keputusan-keputusan kasasi yang dilakukan oleh Verdi Sambo. Jadi kami sangat terkejut mengatakan sama Mas Heru bahwa kami mau jawab apa, kami tidak mengikuti. Jadi dalam hal ini itu satu yang bikin kami kecewa, tidak ada keterbukaan atau transparan di Mahkamah Agung ini. Jadi dalam hal istri saya mendengarkan ini merasa ya sempat juga meneteskan air mata tadi kemarin. Kok bisa begitu kita tidak mengetahui dan tidak terbuka sidang Mahkamah Agung ini. Itu aja yang diutarakan istri saya. Sangat kecewa ya sampai meneteskan air mata. Pak Samuel, tapi di luar pertimbangan hukum yang kita belum tahu lengkapnya pertimbangan MA itu seperti apa, apakah menurut Anda ada faktor di luar hukum yang mempengaruhi putusan kasasi MA?
Ya, kalau soal itu ya saya kurang paham, tapi yang perlu di sana ya orang-orang yang praktisi hukum lah berbicara soal itu. Baik, kita tidak, Pak Samuel tampaknya tidak ingin mengomentari ya kalau disebut ada intervensi di luar hukum kah. Tapi kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini, pemirsa. Kami harus jeda terlebih dahulu. Hot Kontroversi masih akan kembali sesaat lagi.